Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Dwi Putra dengan NIM 21042369. Izin membuat video manajemen risiko dan kebencanaan. 1. Konsep bencana serta penanggulangan bencana. Bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi dan dapat melibatkan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau faktor manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian, serta harta benda. Dan dampak psikologis. Jenis kebencanaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, puting beliung, dan tanah longsor, serta bencana alam seperti pandemi dan wabah. Dua, klaster nasional penanggulangan bencana di Indonesia. Kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin maupun medium yang terjadi di Indonesia. Koordinasi yang kurang efektif dalam penanggalan tanggapan darurat melibatkan bantuan internasional menyebabkan serangan terjadi oleh overreach dan tidak mengatasi gap yang ada belum adanya mekanisme dan aktivitas klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia menjadi salah satu penyebab bencana koordinasi ketika terjadinya bencana. 3. Klaster kesehatan. Tugasnya pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyihatan lingkungan, penyiapan air bersih, dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan kesehatan gizi, pengolahan obat bencana, penyiapan kesehatan produksi dalam situasi bencana, penataan korban mati, pengolahan informasi di bidang kesehatan. Koordinator Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Wakil Koordinator Pusat Kedokteran Kepolisian Republik Indonesia. Klaster pencairan dan penyelamatan. Tugasnya mengkoordinir serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien, dan efektif. Pengolahan informasi di bidang pencairan dan penyelamatan. Koordinator Direktur Operasi dan Pelatihan Basarnas. Wakil Koordinator Wakil Asisten Operasi Tentara Nasional Indonesia. Klaster logistik. Tugasnya pengadaan barang sedang permakanan dan peralatan, bea cukai untuk barang yang dibawa dari luar negeri atau impor, penyimpanan, pengundangan, distribusi logistik, keamanan logistik, pengolahan informasi di bidang logistik. Koordinator Direktur Logistik BNPB. Wakil Koordinator Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial. Klaster pengungsian dan perlindungan. Tugasnya penyiapan dapur umum, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan, manajemen pengungsian, dan penyiapan hunian sementara, perlindungan kelompok rentan, pengolahan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan. Koordinator Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial. Wakil Koordinator Asisten Operasi Kepolisian Republik Indonesia. Klaster pendidikan. Tugasnya pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, kerohanian, pengolahan informasi di bidang pendidikan. Koordinator Kepala Biro Perencanaan dan Kejaksaan Luar Negeri.
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Wakil Koordinator Sekretariat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Klaster sarana dan prasarana, tugasnya pembersihan puing-puing debris kelas red, penyelamatan alat transportasi, telekomunikasi dan energi, penyediaan hunian tetap, penyediaan air dan sanitasi, pengolahan informasi di bidang sarana dan prasarana. Koordinator Sekretariat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Wakil Koordinasi dan Dirjen Sumber Daya dan Pangkat Pos dan Informatika Kementerian Koordinasi dan Informatika. Klaster ekonomi, tugasnya pengolahan sektor pertambangan dan galian listrik, gas, air minum, industri, pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, jasa dan pertanian, serta pengolahan informasi di bidang ekonomi. Koordinator Sekretariat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Wakil Koordinator Asisten Deputi Bidang Rekrutasi Usaha Kementerian Operasi dan Usaha Kecil Menengah. Klaster pemulihan dini, tugasnya penggunaan kapasitas pemerintah pusat daerah untuk koordinasi revitalisasi fungsi pemerintahan desa, camat, kabupaten, kota, provinsi, pemulihan layanan publik, sarana pendukung kepemerintahan, penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan pengolahan informasi di bidang pemulihan dini. Koordinator Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri, Wakil Koordinator Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyuluhan dan Evaluasi Program Kelembagaan dan Terlaksana Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan RB. Perbedaan dari BMKG dan PWMBG. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang memiliki tugas utama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. BMKG tidak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan informasi terkait cuaca iklim dan kualitas udara, tetap juga terlibat dalam pengamatan gempa bumi akibat aktivitas teknologi. Selain itu, dalam konteks aktivitas vulkanik, BMKG fokus pada pelaporan terkait sebaran abu vulkanik, menjadi sumber informasi krusial terkait dampak vulkanik untuk kepentingan keselamatan masyarakat. Dengan cukupnya tugas yang luas, BMKG memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang dapat mengandalkan terkait kondisi atmosfer dan geomastika di Indonesia. Manajemen keberencanaan dalam perspektif administrasi. Manajemen keberencanaan dalam perspektif administrasi publik adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai politik terkait pihak terkait untuk mengelola risiko bencana sebelum, saat, setelah terjadinya bencana. Upaya meliputi 1. Prabencana, pencegahan, menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana, contohnya membangun infrastruktur tahan bencana dan menanam pohon di daerah rawan longsor. Mitigasi, mengurangi risiko bencana, contohnya membuat sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat tentang kesiapan bencana. 2. Saat bencana, tanggap darurat, melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta memberikan bantuan darurat, memulihkan kondisi masyarakat dan wilayah yang terkena bencana. 3. Pasca bencana, rehabilitas, memulihkan fungsi-fungsi vital masyarakat dan wilayah yang terkena bencana. Rekonstruksi, membangun kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat bencana. Baiklah, itulah video tentang tugas saya manajemen risiko dan kebencanaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.